Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harum Tianggoro, Prodi Sistem Informasi, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, UNUSA. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar e-commerce. Sebelumnya, like, komen, dan subscribe ya. Nah, dari logo ini pasti kalian tahu kan? Dari Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Ini merupakan contoh dari e-commerce. Next. Pengertian dari e-commerce. E-commerce, electronic commerce, atau dalam bahasa Indonesia, perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. E-commerce sendiri kian berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara bertahap menggantikan toko tradisional offline. Next, cangkupan e-commerce. Presentasi elektronik, pembuatan website untuk produk dan layanan, pemesanan secara langsung dan tersedianya tagihan. Secara otomatis account pelanggan dapat secara aman, baik nomor rekening maupun nomor kartu kredit. Pembayaran yang dilakukan secara langsung, online, dan penanganan transaksi. Next, kategori dari e-commerce. Yang pertama ada e-commerce business to customer, consumer, B2C. Kedua ada e-commerce business to business, B2B. Dan ketiga ada e-commerce consumer to consumer, C2C. E-commerce business to consumer, B2C. Jenis e-commerce B2C adalah dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Sebagai contoh, produsen menjual produk ke konsumen secara online. Di sini, pihak produsen akan menjalankan bisnis dengan memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali. Artinya, produsen hanya memasarkan produk atau jasa, sementara pihak konsumen hanya sebagai pembeli atau pemakai. Next, e-commerce business to business, B2B. Jenis bisnis B2B ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Biasanya, jenis B2B dilakukan secara berkelanjutan karena kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan dan adanya kepercayaan satu sama lain. Contoh dari bisnis B2B adalah ketika dua perusahaan mengadakan transaksi jual beli secara online. Begitu juga dengan pembayaran yang tersedia menggunakan kartu kredit. Next, e-commerce consumer to consumer, C2C. Jenis e-commerce C2C ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Nah, kalau Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya, maka inilah yang dinamakan dengan C2C e-commerce. Next, 5 konsep e-commerce. Yang pertama ada automation. Otomasi bisnis, proses sebagai pengganti proses manual, konsep enterprise resource planning. Yang kedua ada streamlining atau integration. Proses yang terjadi terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif, konsep just in time. Ketiga ada publishing, kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan, konsep electronic cataloging. Next, yang keempat ada interaction, yakni pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error, konsep electronic data interchange. Yang terakhir, transaction, kesepakatan
dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayar. Konsep electronic payment. Next, pokok proses e-commerce, yakni terdiri dari pengendalian akses dan keamanan, membuat profil dan personalisasi, selanjutnya manajemen pencarian, manajemen isi dan katalog, manajemen arus kerja, pemberitahuan kegiatan, kerjasama dan perdagangan. Next. Nah, ini contoh tampilan dari e-commerce dari Lazada ya. Ini dari isi katalognya. Yang tengah ini ada informasi pencarian. Terakhir ini ada cara pembayaran garansi. Next. Keuntungan e-commerce. 1. Revenue stream. Aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Kedua, dapat meningkatkan market exposure, pangsa pasar. Ketiga, menurunkan biaya operasional. Keempat, melebarkan jangkauan. 5, meningkatkan customer loyalty. Keenam, meningkatkan supplier management. Ketujuh, memperpendek waktu produksi. Dan yang terakhir, meningkatkan value chain. Next. Selain keuntungan pasti ada kelemahannya. Kelemahan dari e-commerce yakni orang-orang jadi lebih tertutup dan kurang bersosialisasi. Tidak jarang pembeli merasa kecewa karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang mereka lihat di internet. Yang ketiga, banyak timbul penipuan melalui internet. Keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Next. Perkembangan e-commerce di Indonesia. Di dalam perkembangan e-commerce di Indonesia memiliki tantangan-tantangan di antaranya yaitu pertama, kultur. Di masyarakat Indonesia yang masih belum terbiasa dengan berbelanja dengan katalog. Masih harus melihat secara fisik atau memegang barang yang akan dijual. Masih senang menawar harga yang dijual. Kedua, kepercayaan. Kepercayaan antara penjual dan pembeli masih tipis. Kepercayaan kepada pembayaran elektronik masih kurang. Penggunaan masih jarang. Selanjutnya, perkembangan e-commerce di dunia. Menurut survei dari IDC, pertumbuhan e-commerce di luar Indonesia mencapai 800% sampai dengan tahun 2005. Di dunia maya sekarang terdapat lebih dari 2.100.000 image dan 128,3 juta exciting page. Menurut survei yang dilakukan oleh Sonet, Shotburn Internet, tahun 2005, konsumen membelanjakan di atas 80 miliar atau setara 143 miliar US dollar, naik sebesar 22% dari 2004 dari figur perbelanjaan online menurut suatu laporan dari Comscore jaringan. Next, tantangan e-commerce. Nah, pasti ada tantangannya, yakni dari keamanan, kepercayaan dan resiko, SDM, sumber daya manusia, model bisnis, budaya, autentikasi user dan belum tersedianya public key infrastruktur, masalah organisasi, penipuan, akses internet yang lambat, permasalahan hukum atau legalitas. Next. Model bisnis umum e-commerce. 1. Penjualan online langsung tanpa melakukan perantara. 2. Sistem tender, reverse auction, elektronik yaitu suatu model di mana seorang pembeli meminta kandidat penjual untuk mengajukan penawaran harga, pemenangnya yang mengajukan harga terendah. 3. Lelang dengan harga beli, name your own price, yakni suatu model di mana pembeli menentukan harga yang ia mampu bayar dan mengundang para penjual yang dapat menjual dengan harga tersebut. Keempat, ada affiliate marketing, suatu perjanjian di mana rekanan pemasaran, perusahaan, organisasi, atau bahkan perorangan mengacu konsumen ke situs web penjual.
Kelima ada viral marketing, yakni pemasaran dari mulut ke mulut, di mana konsumen menganjurkan suatu produk atau jasa perusahaan kepada teman-temannya atau orang lain. Keenam ada group purchasing, pembelian dalam skala besar yang memungkinkan sekelompok pembeli mendapatkan potongan harga. Ketujuh ada lelang online. Kedelapan, personalisasi kustomisasi produk atau jasa, menciptakan produk atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang diminta pembeli. 9 ada pasar elektronik, e-market, dan exchange. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.